ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka yang pertama kita isbatkan bahwa adanya Tuhan, yaitu Allah, pencipta, pemilik seluruh alam. Yang pertama yang kita isbatkan bahwa alam ini memiliki pemiliknya, bahwa alam ini ada penciptanya. Alam semua tidak ada begitu saja, tidak ada dengan sendirinya, tapi dia ada pemiliknya, ada penciptanya, yaitu Allah. Yang pertama yang kita isbatkan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, dengan kita isbatkan itu, maka secara otomatis kemudian kita langsung terjadi bara'ah. Arti bara'ah berlepas diri. Dengan kita isbatkan bahwa adanya Tuhan, adanya pencipta, pemilik seluruh alam ini, maka secara otomatis kita telah bara'ah, telah terlepas atau melepaskan diri daripada keyakinan sebagian manusia yang tidak mengakui atau sebagian manusia yang mengingkari adanya Tuhan. Di dalam dari golongan tersebut, dari golongan manusia yang memang tidak percaya, tidak yakin kepada adanya Tuhan, yang mana mereka mengatakan semua yang ada di alam ini bekerja sendiri, berproses sendiri, tidak ada pemiliknya, tidak ada penciptanya, semua ada dengan sendirinya melalui proses-proses tertentu, ya. Berawal daripada nasib atau beberapa unsur, yaitu air, api, angin, atau gas, dan tanah. Kemudian dari 4 unsur ini berproseslah sehingga terjadinya seluruh alam ini, khususnya manusia. Itu pendapat sebagian manusia. Mereka tidak percaya adanya Tuhan di alam ini ada dan sendirinya bekerja dengan sendirinya. Jadi kita barang dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita mengisbatkan alam ini ada pemiliknya, ada penciptanya, dan demikian kita telah barang berlepas diri dari keyakinan ateis atau tidak bertuhan. Nah, kemudian yang kedua, dengan kita mengatakan la ilaha illallah, kita mengisbatkan atau menetapkan bahwa Tuhan itu adalah besar, satu. Allah atau Tuhan kita, pencipta, pemilik seluruh alam ini, wahidun adalah satu. Isbat wahdaniyah. Maka dengan demikian, ketika kita mengisbatkan bahwa Allah itu adalah satu, Tuhan itu adalah besar, tidak ada yang lain selainnya, maka secara otomatis juga kita telah bara'ah atau telah melepaskan diri daripada kesyirikan. Nah, yaitu sebagian manusia dan banyak yang mengatakan Tuhan itu 2 atau 3. Ada yang mengatakan Tuhan 2, Tuhan ada sebagian Tuhan anak. Ada yang mengatakan Tuhan 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Maka dengan kita mengatakan la ilaha illallah dan mengisbatkan tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan cuma satu, besar. Maka dengan demikian kita telah bara'ah dari sebaliknya. Apa sebaliknya? Kesyirikan. Karena banyak manusia yang syirik dari dulu, dari masa jahiliyah. Kalau ditanya sama orang-orang jahiliyah dulu, apakah mereka mengakui Allah Tuhan? Mereka mengakui. Awalnya Tuhan Allah sih. Bangsa jahiliyah kan, sebelum Nabi Muhammad, mereka tahu Allah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Wallahi billahi tallahi. Bukan Nabi Muhammad yang memperkenalkan mereka Allah. Bangsa Arab itu sudah tahu Allah sebelum Nabi Muhammad. Cuman di samping Allah mereka menyembah berhala, patung-patung,
bersama Allah mereka menyembah Tuhan yang lain. Jadi kalau yang pertama tadi memang tidak beriman sama sekali, ya harus beda aja dalam tauhid. Tidak sama, ada beda-beda golongan dan beda-beda golongan yang bermasalah dalam tauhidnya. Ya sehingga dalam neraka beda-beda tingkatan asapan. Nah, jadi sama itu. Kalau yang tadi pertama itu, ketika kita mengisbatkan Tuhan itu ada, yang kita baraat, yang kita nafikan atau kita melepaskan diri dari orang yang mengatakan tidak adanya Tuhan. Nah, ketika kita isbatkan Allah itu besar, maka yang kita nafikan, kita baraatkan adalah bahwa Tuhan itu tidak lebih dari satu. Ya, kita baraat. Atau namanya kita melepaskan diri pada orang yang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu atau dari kesyirikan. Sebagian manusia ada banyak sampai hari ini. Dulu orang jahiliyah menyebutkan Allah dengan patung. Kemudian berikutnya waqala nasara Isa bin Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Mereka menyebutkan Allah dengan Isa. Mereka katakan Isa juga adalah Tuhan. Demikian juga Yahudi. Waqalatil Yahud apa namanya? Uzair bin Allah. Uzair adalah anak Allah. Jadi kita dengan mengatakan la ilaha illallah, kita mengisbatkan Allah besar. Ya, hasil sebaliknya adalah kita berbaraah, melepaskan diri daripada kesyirikan. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita mengatakan, mengucapkan, melepaskan la ilaha illallah, maka kita mengisbatkan bahwa apa namanya tidak ada yang seperti Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi kita katakan apa namanya Allah itu tidak berbentuk seperti makhluk, tidak bersifat seperti sifat makhluk. Jadi Allah hanya bentuk, lagi dia makhluk lah. Kalau makhluk kan ada bentuk, ada kepala, ada kaki, ada tangan dan lain sebagainya. Kemudian sifat, ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tengah-tengah. Itu makhluk semua. Tapi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka termasuk di situ kita isbatkan tiada yang seperti Allah. Nah, ketika kita isbatkan bahwa tiada yang seperti Allah, maka hasil sebaliknya baraahnya adalah bahwa kita berlepas diri daripada kelompok manusia yang musyabbihah. Ada manusia dunia ini yang musyabbihah. Apa itu musyabbihah? Itu istilah untuk orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, manusia dalam dunianya berupa Allah dan makhluk. Mereka mengatakan Allah punya wajah, punya kepala. Nah, mereka lihat dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan, setiap yang hidup pasti mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian dalam Al-Quran disebut wa yabqa wajhu, dan akan kekal wajhu, wajah. Maka ada masyarakat wajah Allah, wajah. Kemudian mereka lihat dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jarul. Nah, jarulnya. Kemudian mereka lihat dalam hadis, ada hadis yang berbunyi nanti di hari akhirat ketika Allah telah memasukkan seluruh penghuni neraka dalam neraka, maka Allah memasukkan kakinya juga nanti besar penghuni neraka. Maka mereka mengatakan, oh Tuhannya kaki. Maka ketika sampai-sampai ada itu orang yang ketika mengumpamakan Allah dengan arasnya, Summastawa 'alal arsy. Mereka lihat dalam Al-Quran, ini ayat Summastawa 'alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Sampai mereka mempraktekkan dulu ada kursi, ada yang kekut, larinya ke Allah beristiwa di atas arsy.
Itu namanya musyabbihah. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita mengisbatkan bahwa tidak ada yang seperti Allah. Sehingga hasil sebaliknya kita berbaraah daripada manusia yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kapal di isbat. Jadi yang isbat dan baraah. Isbat apa? Jadi harus ada lawazimnya. Jadi ketika ada isbat ada baraah atau nafi, melepaskan diri daripada pemahaman sebaliknya. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah mengisbatkan bahwa sesungguhnya anna wujuda kulli masbahu kana ma'luman min qabli ibda'i wa ikhtira'ihi yaqa bihi al-bara'a min qawlin man yaqulu bil 'illah wal ma'lum. Seluruh makhluk adalah diciptakan oleh Allah. Jadi seluruh makhluk diciptakan oleh Allah. Itu isbat yang keempat. Jadi semua makhluk sebelum diciptakan oleh Allah adalah tidak ada. Mandu makhluk, mandu alamnya sebelum dibina oleh Allah ada. Jadi yang ada cuma Allah. Dan Allah walam yakun syai'un ma'ahu ghairuh. Allah sudah ada saat sebelum semuanya selain Allah tidak ada. Nah, yang ada kemudian siapa yang mengadakan? Nanti kita isbatkan bahwa seluruh makhluk itu diadakan oleh Allah, dan sebelum diadakan oleh Allah maka makhluk itu semua tidak ada. Maka baraahnya apa? Baraahnya adalah untuk kita berlepas diri daripada makhluk itu tercipta dengan sendirinya. Memangnya agak mirip punya lebih khusus. Karena nanti ada orang-orang yang mengatakan seperti teori Big Bang misalnya, makhluk alamnya terjadi karena ledakan jeroid. Tapi di sini dengan kalimat la ilaha illallah kita mengisbatkan yang wujud makhluk hanya Allah, tiada selain Allah. Segala Allah wujud mandu hana. Jadi yang wujud makhluk cuma Allah. Sebelum Allah adakan semuanya tidak ada. Itu baraah. Jadi kita berbaraah, berlepas diri daripada sebagian manusia yang mengatakan may yaqulu bil 'illah wal ma'lul, yang menyatakan konsep kausalitas dalam penciptaan alam, sebab musabab. Jadi mereka sebab musabab itu tidak dikembalikan kepada Allah. Menyatakan sebab musabab tetap dapat Allah, penyebab itu tetap Allah. Api misalnya, api sifatnya membakar. Api itu gaji benda punya api. Cuman waktu api itu kan yang berat itu api. Yang berat itu tetap Allah. Jadi secara hakikat aku tu gara-gara api yang salah. Umat berkutung oleh Allah, itu tauhid. Cuma karena kebiasaan dengan memegah-pegah apa sekedar bahasa saja, maka punya itu bina tapok itu. Padahal yang terututnya, yang terapapun lah, itu adalah Allah. Obat sifatnya menyembuhkan. Tajin ubat boleh. Yang boleh tu yang boleh Allah. Jadi
Jadi dia punya sakit, ubat ini atau Allah ini? Ya, maksudnya badannya ubat sakit. Ya Allah. Cik telepon dia, ada praktek. Cik telepon dia, membeli praktek. Yang dia sakit. Telepon tu daftar, by daftar nak doktor. Nah, mana kamu badan? Seharusnya tidak seperti itu. Nah, jadi obat memang sifatnya menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah. Yang maksud seperti pisau sifatnya memotong. Coba fikir lihat tasinya memotong. Tapi apakah yang menyebabkan sesuatu terpotong adalah pisau? Tidak, Allah. Bukan Allah hanya kau dapat ada tugasnya kau. Ya ampui sifatnya membakar, tapi bukan Allah hanya itu. Nabi Ibrahim beraya api. Nabi Ibrahim disebut dia relam, kau lagi relam. Kulkas wa salaman wa bardan ala Ibrahim, hai api kata Allah. Belum tidur. Dari tugas membakar menjadi pendingin. Kipas yang menyuruh teknologi ke depan, aku juga berlebihnya baru teknologi manusia. Dia nanti orang yang ada tahan berdua dengan aku. Nah, jadi isbat yang keempat adalah bahawa penyebab segala sesuatu ada dan terjadi di alam ini adalah Allah. Yang tak disebabkan dalam kalimah la ilaha illallah yang dekat. Sebaliknya kita berbara'ah daripada manusia-manusia yang mengatakan bahawa segala sesuatu itu ada sebab terjadi, bukan karena Allah. Itu kita disebabkan dan kita bara'ah daripada hal tersebut. Kemudian wal khamisu, yang keempat, dengan kalimah la ilaha illallah kita i'tiqadkan, kita isbatkan bahawa Allah lah satu-satunya zat yang mengatur seluruh alam. Allah lah satu-satunya zat yang mengatur, yang mengendalikan seluruh alam. Itu isbat yang kelima. Yang atur dunia mendung, yang atur dunia mendung adalah Allah. Tidak ada selain Allah. Kita hanya berusaha saja. Saya usaha. Dia paksa, dunianya dia paksa. Siapapun yang memaksa di dunia ini, dia akan terpental, akan balik, akan terbabur. Walaupun dalam kebaikan. Kubur juga silahkan beri usaha, tapi menyoyak paksa bukannya akan terpental. Orang hidup dongnya butuh harus dong tetap akan terpental. Buatnya good pun, tapi katalah serang kami kalau fikir Allah hai mampu keluar, kalau fikir hanya sadari, kalau fikir yang berdoanya huruf Allah ada mampu ke huruf, katalah serang kami. Jadi belum tentu kita kadang-kadang dalam berbuat baik itu sudah langsung aman. Banyak bahkan orang-orang yang niat buat yang baik, yang banyak bagus, tapi kadang-kadang dia lupa bahawa tugas dia hanya berusaha. Maka dan itu bukan hanya kita, rasul-rasul pun kena menunya. Dan beberapa rasul yang kena. Nabi itu kadang-kadang banyak masalahnya. Ketika datang banjir wah naik kapal, KITD telah dirawani wayang. Sehingga susah Nabi itu lagi Allah berbicara dia banyak berjawab Allah. Innahu laisa min ahli. Kalau itu tanya kan wilayah roh. Roh selesai itu sampai berangkat. Tapi kalau untuk kemudian ingin menyelamatkan seluruhnya kan kami batas. Tidak ada Nabi Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad
bahkan beberapa kali ditegur sama Allah dalam masalah ini. Nabi Muhammad ingin Abu Talib masuk Islam, habis-habis berusaha. Karena berat hati, maka turun ayat innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ayat Muhammad. Yang kau kajian. Kajian. Innaka lan tahdi, kau tidak akan bisa memberikan hidayah man ahbabta pada orang yang kau cintai. Tapi urusan hidayah adalah urusan Allah. Hanya urusan usaha. Jadi dia melakukan ibadah. Ibadah dia kata lah. Kemudian juga Rasulullah dalam juga apa namanya Abu Talib kena adanya nasi gede lagi cik Rasulullah. Kemudian Allah sampaikan dia yang melewati batas. Demikian juga kita semua. Jadi ada pupuk God ni tetap ada batas-batas. Jika dah jauh dah pupuk God, pergi dia. Nanti kakak bah naik ke dia, dia kasih orang outside. Yang kata ada masalah outside. Kita berusaha tapi tetap ada batas. Kenapa ada batas? Karena sesungguhnya alam ini, seluruh yang terjadi di alam ini semua ada yang mengendalikannya, ada yang mengurusnya, termasuk kita sendiri. Nyo malamnya yang yang kena wajib tu Allah. Yang beduk dan yang kena malamnya tu Allah. Yang membuat kedainya dengar malamnya tu Allah. Yang membuat kedainya tidak dengar sebagian mohon, sebagian ada mohon tu biasa ada. Oh, dengar malamnya mesti dengar yang mohon. Tapi dengar yang rendah ada Allah aja. Ternyata dari input sampai habis dah dengar yang 6 mohon yang 2% aja. Yang enak tadi yang control oleh Allah, alhamdulillah dia control. Pahalanya kau usaha Allah. Jadi baik sampai tanya je kurang pada tu kamu pergi kurang baca tu lelok yang dapat ni ke ada punya tu dia memang kau Allah. Justru menyo widamang madu takut tu bangga hebat boleh ni. Kalau kita porsi dia Allah. Buatnya dia masalah lagi dia untuk malam Selasa bina untuk sama. Jadi menyo mandub lagi ke Allah mudah kan. Jadi ada perlu sesuatu dari mati dia. Allah. Demikian juga ketika kita mengajar, ketika kita membaik pula tak pernah nanti pula mengajar. Masing-masing. Makanya Imam Syafi'i kan mengatakan tentang kisah Rabi. Wahai Rabi, seandainya ilmu ini bisa aku suap langsung ke mulutmu, maka akan aku suap ilmu. Karena Rabi murid Imam Syafi'i cukup sungguh. Tapi hanya empuk. Yang dengar Imam Syafi'i, yang dengar Imam Syafi'i sebut hanya mengklaim petang. Yang lain rubah-rubah tu berdiri ke Rabi hanya mengklaim petang. Tapi yang baik ada yang pula. Jadi sampai Imam Syafi'i ke seandainya aku bisa menguapkan ilmu ini, jadi suap langsung dan apa. Makanya Imam Syafi'i menggunakan kata-kata seandainya di sini dalam ayat ini maksudnya. Arti Imam Syafi'i dengan berkeyakinan bahawa masalah ilmu, masalah hidayah, masalah yang madu bertambah Allah. Hanya pasal kata sampai berlebihan haji. Itu isbat dalam la ilaha illallah.
isbat dalam la ilaha illallah. Jadi bahwa annahu mudabbir, Allah kita isbatkan bahwa Allah yang mengendalikan, mengatur, mengurus alam. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy Maha hidup, Al-Qayyum dan Maha mengurus alam. Hana pre-pre, hana istirahat, hana mengantuk, hana tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini upaya berbasis demsif. Istirahat siang. Istirahatnya istirahat ini Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Berjum dari pun diciptakan alamnya sampai batas pantai yang ada hujan. Selalu di bawah kendali Allah. Jadi dengan kita isbatkan itu, maka kita berbaraah, berlepas diri dari manusia-manusia yang mengatakan Allah tidak terlibat dalam jalannya alam. Manusia lain, urusan Allah. Ayo kita buat yang terima hasil. Buat lagi. Terima hasil. Kita buat yang terasa. Dan kita berbaraah dari situ. Dari itu, karena kita mengisbatkan bahwa Allah satu-satunya zat yang mengendalikan dan mengurus seluruh alam ini. Jadi itu 5 isbat dan 5 baraah atau 5 nafi. Menyo ulama khalaf itu 500 tahun sampai sekarang itu disebut istilah isbat dan nafi. Namanya ulama salaf, ulama salaf itu khalaf yang terakhirin. Namanya ulama mutaqaddimin atau ulama salaf itu mereka mengistilahkan dengan isbat dan baraah. Jadi di sini karena kita pakai ini kitab-kitab ulama macam katanya ulama abad ke Imam Al-Bayhaqi. Jadi beliau pakai istilah baraah, beliau tidak pakai istilah nafi. Nafinya ulama kemudian, tapi dua-dua ini sama. Baraah nafi beda-beda pemakaian saja istilahnya. Kalau dulu baraah, sekarang isbat nafi. Kalau dulu isbat baraah. Nah, kemudian jadi yang 5 poinnya yang merupakan inti daripada kalimat la ilaha illallah. Yang maka patut kegohon hak la ilaha illallah karena akhirnya kelima perkaranya. Nah, kemudian berikutnya tentang kalimat la ilaha illallah ada beberapa hadis. Kita lebih semangat, lebih antusias, lebih membaca kalimat la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan dalam beberapa hadis di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad 'asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi manusia hatta yaqulu, hingga mereka itu kemudian kembali ke jalan Allah dan mengucapkan la ilaha illallah. Amman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah faqad 'asama minni, maka telah aman dan selamatlah dariku akan dirinya, nyawanya, wa malahu, hartanya, illa bihaqqihi, kecuali hak yang lain seperti zakat. Wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan hakikatnya kita kembali kepada Allah. Jadi siapapun manusia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia adalah saudara kita sesama muslim. Tidak boleh sembarangan kita sentuh hartanya, nyawanya, dan kehormatannya. Mungkin diucapkan kalimah la ilaha illallah bukan betul-betul wa hisabuhu 'ala Allah. Masalah betul-betul ada betul-betul yang urusan Allah. Yang maksud hadisnya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan ketika Rasulullah mengatakan kepada pamannya Abu Talib, ya, kalau Rasulullah SAW di ambihi, Rasulullah mengatakan kepada pamannya Abu Talib, qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Ucapkan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, aku akan
menjadi saksi untukmu dengan kalimah tersebut nanti di hari akhirat. Faqala, tapi pergi jauh dia Abu Talib, laula an tu'ayyirani Quraisyun la aqrartu biha ainaka. Wahai anakku, kata Abu Talib kepada Rasulullah, wahai anakku, wahai keponakanku, kalau bukan karena menjadi celaan bagi orang Quraisy, menjadi celaan bagiku daripada orang Quraisy, sungguh aku akan membuat hatimu senang dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi karena Abu Talib berfikir yang sedok muka Quraisy, dia akan menjadi celaan keluarga. Abu Talib naik timbang Quraisy, dia ikuti Muhammad. Bagi orang Quraisy, Muhammad itu perusak. Maka Abu Talib tetap tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika itu Rasulullah mengulang-ulang tetap ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetap hanya diucapkan. Akhirnya turun ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad kafir, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang lain, tapi Allah lah yang memilih siapa yang memberikan hidayah itu. Yang harus kita dengar waktu itu. Waktu yang Rasulullah kenal juga sama Allah itu ketika mensolatkan orang munafik. Dia menikahi Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia Rasulullah yang semayang jenazah dulu munafik. Pada raja munafik. Tapi karena Rasulullah berharap mungkin mana munafik lain dan perubahan, ya Rasulullah yang semayang. Para sahabat melarang ke Abu Bakar, Umar paling kiri. Sampai Umar menanjak angkat roh Rasulullah baru Abdullah bin Ubay bin Salul ketika proses jenazah mau disolatkan. Roh Rasulullah Umar dia Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, in tastaghfir lahu aw la tastaghfir lahu, in tastaghfir lahu 70 marrah la yaghfirullah lahu. Wahai jika engkau beristighfar atau tidak beristighfar untuk orang munafik itu, dan bahkan engkau beristighfar 70 kali, Allah tidak akan mengampunkan orang munafik itu. Ada yang berdoa dalam sembahyang jenazah hanya diampun oleh Allah. Ada 20 negara berdoa hanya diampun oleh Allah. Abu Umar bin Khattab mengingatkan itu kepada Rasulullah. Kerja Rasulullah menyoal kepampun 70 berdoa istighfar tu banyak 20 lebih tu. Jawaban Rasulullah yang ban berusaha jawab 20 lebih berarti setengah maka ketika itu Rasulullah tetap salat, tetap dan keimam jenazah. Setelah Rasulullah salatkan orang munafik itu, turun ayat Al-Quran, wala tusalli alaihim abada. Hai Muhammad, janganlah engkau salat lagi kepada orang munafik abada, selama-lamanya. Ada lebih dari 20 di sini. Jadi itu kita katakan tadi, semuanya ada batas dan semuanya diatur oleh Allah. Kemudian banyak hadis-hadis tentang kalimah la ilaha illallah, di antaranya kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Dalam hadis yang lain, man mata ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati sedangkan dia meyakini bahawa sesungguhnya tiada lain selain Tuhan selain Allah, dakhala al-jannah, pasti dia masuk surga. Jadi katanya mati taih malam, kira-kiranya ada pekah balik. Katakan kalau ini pekah balik itu. Mana tu ada pekah balik, yang ucapkan aja la ilaha. Dia tak ucapkan la ilaha illallah, tak boleh berkhabar. Dia berkedi pokpun meninggal. Pokpun malam. Berarti kalimat terakhir yang ucapkan apa? Dan itu
hendak ucapkan la ilaha illallah, kaidahnya lebih rendah hati. Ada jauh dah. Hanya la ilaha illallah itu. Jadi akad itu kaji buat. Kita sama-sama terima la ilaha illallah. Dapat lawan ini oleh Tuhan. Orang meninggal ni pokok. Ini betul. Dalam baik kira-kira kali pendapat la ilaha illallah. Jadi nak meninggal pokok malam berarti ucapan terakhir keluar dari mulut kita dari malam kalimah. Jadi kalimah la ilaha illallah ini hanya mesti pada sakarat kita ucapkan. Karena dia naji meninggal hanya merupakan sakarat. Tapi kalau kita ucapkan penuh la ilaha illallah dan hanya ucapan lain. Tapi tentu ya hal-hal lainnya meninggal dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini sesuai dengan kehidupan saya. Yang tiga akan meratib itu Allah maka insyaAllah menuntut kalimah la ilaha namanya tu orang-orang jadi tak dia kerja jadi kerja pun hidup ni sebab orang kuliah dia kerja ada kayak begitu dan pun Anting amat kagak orang dia kerja kan nama hewan tu efektif. Jadi kibajaran dia macam dia kerja baik-baik kalimah dan insyaallah nanti mudah-mudahan kalimah la ilaha. Jadi demikian mudah-mudahan ada manfaat. Maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.